Oke. Oke. Halo Sobat Kupers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia dengan channel ini. Dan kali ini saya akan mengajak kalian buat berkenalan dan ngobrol langsung dengan salah satu pengelola yang ada di Kopnus Pos. Beliau adalah Bapak Joshua. Nah, siapakah sosok beliau sebenarnya? And let's check it out. Bapak Jos. Siap. Bapak Jos, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih buat waktunya karena saya udah mengundang Bapak Jos ini dari 2 minggu yang lalu ya. Tapi akhirnya dengan 2 minggu yang kebelakang ini, akhirnya gue dapat bocoran nih dari beberapa temen nih tentang hobi dari Bapak Joshua ini. Salah satunya hobi badminton. Siap. Boleh kritik kalau salah ya. Kemudian hobinya memelihara anjing. Oke. Kemudian ada hobi cupang. Oke, ada 3. Atau ada hobi yang lain lagi nih? Iya, kalau kita hobi, bener semua Pak. Bener semua ya? Bener semua sih. Ya satu lagi sih mungkin futsal. Oh, futsal. Oke. Sebenarnya kalau kita bilang sekarang ini kita lagi hype-nya sih cupang Pak. Cupang ya? Karena cupang itu selain hobi juga sebagai bisnis. Oke, jadi yang empat lebih dominan di antara badminton, kemudian apa tadi bermain cupang, kemudian ada memelihara anjing. Oh iya, satu lagi bos, ada suka dengan action figure seperti itu. Betul. Jadi lebih dominan yang mana nih kalau misalkan suruh memilih? Kalau sekarang sih pasti cupang Pak. Cupang ya? Cupang. Ya tadi saya bilang karena cupang selain hobi juga bisa menghasilkan Pak. Oke, jadi berbisnis cupang juga nih? Bisnis cupang. Ya, kalau Bapak paralel bisa cek kita IG kita ada namanya Wijaya Beta. Oke, diulang lagi. Coba gimana Pak? Jadi Namanya? Wijaya Beta. Instagramnya adalah Wijaya Beta. Siap. Boleh promosi? Salah satu cupang kita juga ada nih Pak. Kita udah bawa. Wow. Ya, ini mungkin harganya 2 juta, 3 juta nih. Widih. Nah, ini salah satu koleksi kita. 2 juta? Iya Pak. Kalau misalkan saya ada pertanyaan yang dibikin mahal tuh apanya nih? Sampai Satu bisa 2 cupang juta. kita bilang ini bisa kontes Pak. Cupang itu ada kontesnya. Oke. Jadi ikut kontes-kontes juga nih? Ikut Pak. Mungkin kalau Bapak pernah tahu, udah pernah ngecek, cupang itu termahal bisa sampai ada yang 20 juta Pak. Wow. Ya, karena kita bilang Pak, cupang satu kita bilang untuk breedingnya gampang. Ya anaknya pun banyak. Oke. Nah, jadi di situ makanya kita dengan sekaligus kita hobi, kita suka lihat ikannya juga bisa menghasilkan uang Pak. Mantap. Next, si hobi cupang ini nih sudah dimulai dari sebelum pandemi atau pada saat pandemi? Sebelum. Jadi sebelum pandemi sudah memang Sebelum. memasuki dunia percupangan nih? Sebelum. Kita mulai itu 2018 Pak, Oke. 2018. Dan kita puncaknya itu 2019. Kebetulan sih istri Pak ya, istri saya Ibu Enji udah juara top 3 nasional se-Indonesia. Wow. Dengan farm kita namanya Wijaya Beta. Jadi mungkin buat teman-teman sahabat, kita manggil teman-teman kita nih sahabat Coopers nih Pak. Jadi mungkin buat sahabat-sahabat Coopers yang ingin melihat atau penasaran tentang cupang-cupang yang ada di Pak Joshua ini, silakan kunjungi ke Instagramnya tadi diulang Pak. Di Wijaya Beta. Wijaya Beta. Di situ mungkin harga-harganya Pak bervariatif. Mantap, Ya. pasti variatif Pak. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi Instagramnya Wijaya Beta. Harganya bervariatif dan mungkin lebih murah atau lebih mahal di tempat yang lain? Kita semua variatif Pak. Variatif. Jadi kita ada yang murah pun ada, yang Oke, ngomongin yang termurah di range berapa nih? Paling murah? kita ada yang 50.000 juga ada. Paling murah 50.000 dan yang termahal? Ada yang sampai jutaan sih Pak. Kita jutaan. 3 juta? Ya 3 jutaan Mbak. Karena kita lihat nggak bisa ngomong juga karena kualitasnya. Lihat barangnya kalau juga ya? untuk show udah pasti sudah di atas 1-2 juta lah Pak. Kalau untuk show.
Kalau cupang berarti bisa dikatakan aman Pak di masa pandemi ini ya. Oh, malah bagus Pak. Betul. Karena orang makin di rumah semua pelihara cupang. Betul. Jadi mungkin hobi-hobinya Pak Joshua yang lain seperti anjing, badminton agak sedikit. Dia pasti nggak bisa Pak ya. Karena kan COVID. Untuk kalau badminton apalagi nggak bisa pasti Pak. Okay. Dunia anjing pun kita untuk show di luar juga nggak bisa sekarang karena pandemi ini kan. Oke. Kalau action figure-nya? Action figure masih. Action Udah figure berapa masih. banyak Pak koleksinya? Kebetulan kalau saya sukanya hanya Batman sih Pak. Jadi hanya Batman dan Joker, Harley Quinn dari klubnya Batman aja sih yang saya. Oh iya. Karena saya pernah berkunjung ke dulu kantornya di Maitu siapa yang Betul, itu ada saya lihat ada beberapa banyak action figure yang ukurnya gede banget dan itu emang keren-keren banget Pak. Katanya itu siapa punya Bapak Joshua? Oke. Makanya saya langsung bahas masalah ini. Ya. Pak, kalau misalkan kita ngomongin masalah karir ya, karir. Kalau misalkan saya boleh bilang nih, Bapak Joshua ini adalah salah satu insan milenial kaum muda yang sudah terjun duluan nih ke dunia perkoperasian. Nah, perjalanan karir hingga terjun yang bisa terjun ke dunia koperasi ini seperti apa sih perjalanan karirnya? Karena kan dulu di dunianya berbeda nih. Boleh cerita nggak Pak? Cerita dari awal jadi Yes, jadi mulai saya kerja itu 2014. 2014 awal itu di Maitur. Kan Maitur juga salah satu anak usahanya Kopnus Pak ya. Jadi 2014 saya mulai itu dari pertama itu belajar itu sebagai dulu tiketing dulu. Tiketing terus sampai akhirnya sales terus naik ke sampai terakhir saya udah jadi saya di rootnya Maitur sampai 2019. Itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi semuanya Pak. Jadi sebelum pandemi jadi Maitur juga itu kan travel kecil Pak ya. Travel kecil sampai terakhir 2019 itu sudah 10 besar travel agent di Indonesia. Wow. Ya 10 besar sih Pak. Belum nomor 1, belum 3 besar Pak. 10 besar untuk di Indonesia itu udah di Indonesia, okay. Betul. Karena 10 besar kita tempuh dalam waktu 5 tahun sebelum 5 tahun, oke. 5 tahun. Jadi dari sangat kecil sekali Pak. Dulu Maitur mungkin hanya di Ketapang. Ya, di Ketapang di Jakarta Pusat sampai akhirnya kita bisa di gedung sini di Tebet sini. Nah, itu dari awalnya 20 karyawan 2014 25 deh kalau tidak salah Pak. Sampai terakhir karyawan saya itu sudah 230. Wow, berawal dari 25 orang nih. 25 orang Pak. Yang omsetnya mungkin dulu satu hari mungkin hanya 20 juta, 30 juta. Terakhir 2019 sudah hampir 150 miliar satu hari. Satu bulan Pak. Jadi setelah itu barulah kita ke koperasi gitu. Nah, yang melatar belakang ini Pak, kan ini beda banget nih. Dulu kayak bukan bertolak belakang ya, tapi beda lah ya. Dari dulu travel ke koperasi. Karena kalau saya boleh bilang nih, paradigma di masyarakat kalau kita berbicara tentang koperasi itu adalah koperasi yang kuno. Tidak anak muda banget dan mungkin apa ya, jadul atau apa, laule gitu ya. Laule. Benar enggak sih Pak laule ya? Iya, kita bilang Pak, saya bilang satu, ya kita bisa pikir Pak, travel itu paling kena dampaknya dari pandemi COVID ini Pak. Pasti nomor satu paling kena itu dari sektor pariwisata. Ya kita bilang dari hotel segala macam semuanya tutup. Betul. Dan kita mau keluar negeri pun sekarang sudah banyak regulasi yang sudah menuntut Indonesia untuk masuk ke negara tersebut. Jadi sebab itu dia koperasi nih. Jadi merasa tertantang juga tadi seperti Pak Radit bilang ya. Yang kita bilang, aduh ini koperasi itu kuno, koperasi itu seperti betul, ini. Pak, kenapa gue bilang kuno? Karena memang paradigma di masyarakat seperti itu Pak. Betul sekali Pak. Kalau kita bilang banyak koperasi yang kuno. Ya. Terus kenapa? Karena tadi gue juga bilang bahwa Pak Joshua ini kaum milenial. Nah, kenapa harus koperasi gitu? Kenapa nggak yang lain gitu loh? Merasa tertantangkan seperti Mbak. Kita bilang, ya tadi Pak Radit bilang koperasi kan kuno. Betul. Tapi tidak untuk Kopnus Pos. Tidak Pak. Kalau bilang wah tidak sekali, kita bilang anak-anak muda semua sebelum di Kopnus Pos Pak. Hampir 50-60% semuanya anak-anak muda. Anak muda merasa tertantangnya. Saya ingin menjadikan Kopnus ini sebetulnya yang terbesar Pak. Visi misi kita itu dari dulu ada 3T. Apa tuh Pak 3T? Terbesar, tersebar, dan terbaik. Terbesar,
tersebar dan terbaik. Baik. 3T. Betul. Oke. Nah, 3T ini menurut saya belum benar-benar 3T nih Pak. Saya ingin dengan kehadiran saya, menurut saya terjun di sini 3T ini minimal saya bisa dapat dulu. Karena dengan 3T ini menurut saya visinya 3T ini sangat bagus. Tapi kan sayang Pak kalau hanya visi, makanya saya cemplung, saya ingin biar 3T ini Kopnus bisa tercapai visi misi gitu. Jadi tantangannya lebih besar Pak. Tantangannya pasti lebih besar Pak, lebih besar dan lebih challenging lah kita bilang. Oke, sekarang kita ngomongin langsung ke Kopnus Pos nih, Pak. Dulu kan Kopnus Pos ini namanya dari Kopnus ya, dan Betul. sekarang sudah resmi lah, namanya itu ada Kopnus Posnya Pak. Nah Pak, boleh diceritakan nggak perjalanan perubahan nama dari dulunya Kopnus sekarang menjadi Kopnus Pos? Pasti ada cerita yang menarik Pak di balik itu. Ya udah, Kopnus berdiri 2004 udah ya. Oke. 2004 mungkin dulu hanya di kota kecil di Cianjur, Cipanas, Puncak gitu Pak. Ya kita juga sebetulnya tidak tahu sebetulnya kan Pak, dari Puncak kita bisa sampai akhirnya Dulu di Puncak nih? Puncak Pak, di Puncak itu Kopnus itu Pak, sampai akhirnya 2019 kemarin kita ada namanya kerjasama joint operation dengan PT Pos. Tujuannya apa sih Pak? Biar kita dan Pos sama-sama bisa integrasi, kita bisa semakin besar nih Pak. Karena sekarang sayang Pak, populasi di Pos itu semakin lama semakin turun. Oke. Dari 1 juta pensiunan sekarang hanya tinggal 450.000 pensiunan. Terus menurun terus. Sampai pada akhirnya mungkin kalau kita tidak bisa JO ini akan habis nih Pak pensiunan. Oke. Akan habis Pak. Jadi tujuan Kopnus dan PT Pos, saya bilang kenapa kita bisa harus bersatu untuk mengembalikan pensiunan lagi nih Pak. Kita kerjasama integrasi dengan PT Pos, mengembalikan pensiunan yang tadi yang 450.000 pensiunan tahun ini untuk menjadi 1 juta pensiunan lagi Pak. Itulah mengapa Kopnus dan PT Pos melakukan kerjasama joint operation. Kerjasama joint operation yang Joint akhirnya operation, terciptalah nama Kopnus Pos. Bersatu Pak. Oke. Itu sudah berjalan berapa lama nih Pak? Sudah mungkin dari 2019 Oktober, kalau tidak salah, September Pak. September sampai sekarang sudah 6-7 bulan Pak ya. 6-7 bulan Pak. Pak, balik lagi Pak, kita bahas tentang masalah pandemi nih Pak. Kalau misalkan pandemi pasti semua sektor nih, baik itu sektor pedagang, keluarga, bahkan ke perusahaan itu ada dampak nih. Nah, saya pengen tahu dong di Kopnus Pos ini apa sih yang sudah dilakukan untuk menghadapi masa pandemi ini Pak, agar terus si Kopnus Pos ini terus berjalan gitu loh. Jujur Pak, kalau bilang Kopnus Pos ini untuk pandemi mungkin sedikit sekali pengaruhnya. Oh gitu ya? Sedikit sekali Pak, karena kan pembayaran pensiunan itu kan lanjut terus Pak. Lanjut terus Pak. Jadi kalau saya bilang impact-nya ini kan sedikit sebetulnya. Tapi mungkin ya impact-nya mungkin ada PSBB dan pemerintah semua segala macam Pak ya. Tapi kalau bilang impact-nya untuk ke bisnis mungkin hanya sedikit lah, mungkin hanya 20%, 30% Pak. Nggak nyampe sampai majority sampai 50%, saya bilang nggak sampai. Karena pembayaran gaji pensiun kan terus Pak. Kan nggak mungkin tiba-tiba di stop gaji pensiun kan nggak mungkin Pak. Kecuali negara memang sudah collapse. Ya. Jadi baru udah stop tuh, tidak ada pembayaran gaji pensiun lagi Pak. Tapi selama ini negara tidak kolaps ya pembayaran pensiun kan tetap lanjut Pak. Terus tidak ada masalah berarti ya? Terus tidak ada masalah Pak. Makanya untuk saya bilang ya Kopnus Pos selama masa pandemi ini ya mungkin yang kita terapkan ya tetap Pak, PSBB masih tetap Pak. Jadi kita harus tetap protokol kesehatan tetap kita jalankan. Artinya sistem yang WFH seperti itu tetap, mungkin diikuti juga tetap kita ikutin Pak. Tetap kita harus ikutin Pak. Karena ya masa Covid ini kita nggak ada yang tahu loh Pak. Betul ya, Pak. Kita kena di mana, kita tertular di mana, semua kita nggak ada yang tahu. Kecuali cupang Pak, kalau cupang tidak Covid jadi Pak. Cupang selalu aman berarti ya. Selalu aman Pak. Asal ada daun ketapang semua aman Pak. Tapi Pak ngomong-ngomong masalah cupang ini setiap orang kayaknya memang apa ya, ada yang cupang, ada yang tanaman, ada yang memasak seperti itu. Dan mungkin cupang juga salah satu option yang menarik juga untuk ditekuni ya. Apalagi bisa menghasilkan ya, bukan cuma sekedar hobi tapi menghasilkan seperti itu Pak ya. Kalau kita bilang Pak, cupang ini buat teman-teman sahabat Coopers. Sahabat Coopers yang nonton Pak.
kita beli cupang misalnya satu pasang 2 juta. Oke. Anaknya kalau benar-benar teman-teman berhasil bisa 200 ekor, 100 ekor deh. 100 ekor kalau kita jual 50.000 aja udah 5 juta. Wow. Ya kan, itu sudah kita ada untung. Kalau dalam cuan nih Pak, cuan kita sudah 3 juta Pak, baru dari satu begini Pak, satu indukan seperti ini. Dan itu tidak makan tempat, biaya juga nggak terlalu besar, kayak beli daun ketapang gitu, dan menggarap ikan. Itu di Wijaya BT itu ada store khusus untuk Ada pembelian dong. ada. Jadi kepoin aja kita kan Pak. Oh gitu ya. Alamatnya di mana tuh? Alamat apa Pak? Alamat store-nya. Oh kita kan masih di rumah sih, di masih rumah. Oke. Jadi kita memang belum ada untuk offline tokonya, hanya kita masih online. Oke, jadi lewat pengiriman jasa seperti itu ya. Betul. Oke. Pak Jos, seperti yang sudah kita ketahui nih bahwa Kopnus ini sudah memasuki era digitalisasi. Nah, berarti saya pengen nanya langsung nih ke salah satu pengelola Kopnus Pos. Iya. Sejauh mana sih si digitalisasi ini masuk ke Kopnus Pos? Ya kita bilang Pak, Kopnus Pos ini sudah semuanya digital Pak. Ya. Kalau kita bilang kita semua sudah paperless, mungkin hanya 10% kita gunakan untuk paper Pak. Sisanya semua udah paperless Pak. Jadi sudah tidak pakai lagi tuh? Udah nggak ada Pak. Jadi semua dispo, pengajuan cuti, lembur, kita bilang klaim obat, semua asuransi semua sudah pakai Jadi sistem. kalau nggak salah juga absen juga. Absen sudah semuanya kita pakai sistem. Jadi mau absen di mana aja kita sudah menggunakan sistem. Oke. Terus yang kedua, Kopnus Pos. Ada namanya sistem Kopnus Pos. Jadi teman-teman semua kalau mau nabung, mau deposito, mau transaksi untuk bayar PLN, PAM, Pulsa semua pakai data bisa juga ya? Bisa Pak. Kita ada aplikasi namanya Kopnus Pos. Terus yang ketiga Pak, kita bilang sepertinya ya Pak, ini semua sudah digital Pak, sudah nggak ada lagi kita bilang namanya konvensional Pak. Yes. Dengan kita podcast seperti ini juga sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwa Kopnus Pos sudah memasuki arah digital. Setuju. Dan masih banyak lagi sih Pak, masih banyak lagi kita yang sudah digitalisasi Pak. Karena kita bilang kalau kita tidak mengikuti zaman digitalisasi Pak, kita akan ketinggalan Pak. Semuanya ketinggalan. Kalau kita bilang semua top kita bilang top perusahaan semua di Indonesia semuanya sudah yang digital Pak. Mau jadi seperti Gojek, seperti Tokopedia, semua sudah digital Pak. Jadi kalau kita tidak mengarah ke digitalisasi Pak, kita akan ketinggalan terus Pak. Jadi salah satunya kita ini ya kita sudah melakukan arah digitalisasinya, kita udah berjalan semua sih. Berarti jelas Pak di sini dengan kita mengikuti digitalisasi adalah salah satu bagaimana cara kita untuk terus bertahan dan maju gitu Pak ya. Betul Pak. Oke. Pak, kemudian kita ngomong tentang harapan nih Pak. Saya langsung nanya ke pengelola di Kopnus Pos. Pak, sebetulnya sih manajemen si Kopnus Pos ini harapan kedepannya tuh seperti apa sih? Nah kalau kita harapan Mbak, tadi kita harapan itu pasti harus jadi nomor 1 Pak. Harus jadi nomor 1. Karena kita punya 3T itu Pak. Oke, yang tadi terbesar, dan terbaik, betul? Terbesar, tersebar, terbaik. Terbesar, tersebar, dan terbaik. Oke. Nah, kita harus bagaimana menjadi itu, kita harus jadi nomor 1 Pak. Ya, kita harus menjadi nomor 1 dengan apa? Apalagi kita sudah namanya JO ini dengan PT Pos. Jadi Kopnus Pos harus menjadi yang terbaik minimum di koperasi nih Pak, karena koperasi banyak sekali Pak. Ya. Kita harus menjadi yang terbaik di koperasi Pak. Nah ngomongin masalah koperasi nih Pak Jus, harapan Pak Jus nih sebagai orang koperasi juga ya, sekarang kan udah terjun di koperasi nih dong, ya? Harapan untuk perkoperasian di Indonesia tuh sebetulnya dari sosok Pak Jus tuh harapannya seperti apa sih? Kalau harapan saya Pak, harus menghilangkan paradigma orang-orang bahwa koperasi itu kuno. Oke. Kuno dan kumuh dan orang-orang tua. Kalau saya bilang itu harus dirubah Pak. Dan mungkin membuktinya si Kopnus Pos ini tidak semuanya orang tua Pak ya, bahkan mungkin kaula muda seperti Pak Jos ini. Pasti Pak. Kalau saya bilang kita bilang ya koperasi ini harus masuk banyak anak-anak muda lagi. Pak. Kenapa? Karena bisnis koperasi ini saya bilang seru.
seru dan menantang. Menantang. Pak. Jadi Menantang sekali, jadi Pak. setelah Pak Jos terjun langsung ke koperasi ini, jawabannya tentang koperasi ini seru. Seru, Pak. Seru ya? Seru dan menantang, Pak. Oke. Kenapa saya bilang menantang, Pak? Karena yang tadi bilang, koperasi itu kan paradigma sekarang di negara kita ini kan Ya. mungkin udah tradisional, kumuh. Belum lagi Pak, mungkin ditambah dengan beberapa koperasi yang nakal, yang kurang bertanggung jawab, jadi mungkin agak sedikit nama koperasi sedikit jelek. Tapi kalau di Kopnus Pos Oh, clear, Pak. clear ya. Semua clear, Pak. Semua clear, kita tidak ada aneh, Pak. Semuanya kalau di Kopnus Pos ini semuanya saya bisa jamin, kalau saya sendiri, Pak, ya, jamin, Pak, ya, bahwa tidak ada yang aneh-aneh, Pak. Semuanya clear, dan saya bilang salah satu yang terbaik koperasi itu adalah ya kita ini Kopnus Pos. Oke, Pak Joshua Rahmat, terima Siap. kasih banyak nih Pak sebelumnya waktunya nih setelah 2 minggu akhirnya datang juga. Waduh, sibuk banget. Sibuk dengan cupang ya jangan-jangan ya. Ini kalau di rumah kita sibuknya sama ini, Pak. Jadi Gitu ya? Ya kan hobi Tapi lah, Pak. istri juga Oh, istri juaranya, Pak. Juaranya. pertama ikut bermain cupang itu istri atau Pak Jos dulu nih? Istri, Pak. Istri ya? Biasa, Pak, kita lelaki diracunin istri sih, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam buat keluarga, selalu jaga kesehatan. Siap. Jadi intinya adalah si Kopnus Pos ini sekarang sudah koperasi yang digital, kemudian sudah paperless, kemudian mempunyai aplikasi yaitu aplikasi Kopnus Pos. Dan harapan Pak Joshua untuk kedepannya adalah ingin menjadikan si Kopnus Pos ini koperasi yang terbesar, tersebar dan terbaik. Dan menghilangkan paradigma dari masyarakat yang katanya tadi kuno, kemudian banyak penipuan, itu semuanya salah. Betul, Pak. Betul, Pak. Salah sekali, Pak. Oke, terima kasih Pak, dan kita pamit ke teman-teman dulu ya. Siap. Oke. Thank you. Yes, sahabat Kopers, itu dia tadi obrolan saya dengan salah satu pengelola dari Kopnus Pos, yaitu Bapak Joshua Rahmat. Kalian udah sedikit kenal dong dengan Bapak Joshua ini, bahwa beliau adalah sosok yang sekarang lagi menggemari cupang. Jadi jangan lupa nih, saya bantu nih Pak buat promosi ke teman-teman sekali lagi. Mantap. Segera kepoin Instagramnya di Wijaya Beta. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton podcast kita kali ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan kerumunan, dan jagalah kebersihan. Kopnus Pos, semua bisa.